Saya ini hanyalah anjing mati di hadapan semua manusia. Saya belum pernah dikasih sama yang muslim. Mari masuk, masuk, ikut Yesus semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, sungguh naas ya kembali seorang Abah Udin, seorang murtadin penista agama Islam ini mengeluh ya. Si Abah ini menyebutkan bahwa dia tidak punya rumah, bahwa dia dalam keadaan sulit ya. Apakah si Abah Udin ini sudah ditinggalkan Tuhannya? Apakah si Abah Udin ini sudah jauh dari Tuhannya? Dan sahabat ikhwan fillah, sebelum kita menanggapi, mari kita simak ya keluh dari si Abah Udin ini, dan kita akan mengomentari apa yang disampaikan oleh si Abah Udin ini. Ya, saya belum punya rumah. Ya, numpang di rumah orang. Pindah-pindah lagi. Pindah lagi dan pindah lagi. Enggak apa-apa. Istri saya, aduh, nangis aja. Karena meninggalkan rumahnya. Meninggalkan keluarga. Nggak ada siapa-siapa. Iya sahabat, sungguh memprihatinkan ya keluhan dari seorang Abah Udin ini ya. Hidup di negeri orang, tidak punya rumah, hanya berbekal belas kasihan dari orang-orang dari jemaatnya ini ya. Makanya tak heran apabila si Abah Udin ini seringkali menista agama Islam, seringkali menghujat agama Islam. Karena ya bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan kalau bukan karena kibulannya, karena hujatan, karena hinaannya terhadap agama Islam. Nah itu sahabat terwihwantillah, seorang Abah Udin ini kenapa tidak mau pulang ya? Yang pasti jelas si Abah Udin kalau pulang ya langsung masuk ke jeruji besi, begitulah kira-kira. Dan sahabat terwihwantillah, dalam kesempatan ini pun si Abah Udin seperti biasa ya, adanya hujatan terhadap agama Islam yang menyebutkan bahwa agama Islam itu ini agama gombal-gambul seperti biasa. Padahal yang sesat itu siapa? Sangat disayangkan sekali sebenarnya si Abah Udin ini ya, yang notabene dulu ya dia seorang ustadz, karena tertipu oleh hal duniawi, materi semata, mengejar kekayaan, kemegahan dunia, dia meninggalkan Islam. Naudzubillah. Saya ini hanyalah anjing mati di hadapan semua manusia. Makanya saya berusaha untuk terus rendah hati di hadapan manusia, rendah diri kepada Tuhan. Adanya orang Kristen yang ngasih. Saya belum pernah dikasih sama yang muslim. Saya tidak pernah minta-minta donasi kepada orang muslim. Semua yang ngasih adalah anak Tuhan. Wajar dong. Saya bangga dengan kebaikan Tuhan Yesus. Suatu saat Tuhan akan tenggelamkan saya, karena saya hanyalah anjing mati di hadapan siapapun. Haleluya. Semua khutbah saya ambil dari firman Tuhan. Marilah, pendeta-pendeta yang dalam kesusahan, penginjil-penginjil yang gak bisa menyekolahkan anak, hamba Tuhan yang gak bisa beli susu anak, mari, datang. Kalau masuk Yesus di dalam hidupmu, ada jalan keluar. Oleh karena itu, marilah, mari masuk, ikut Yesus semuanya.
Amin. Jangan ikut itu. Ajaran bulmal begambul itu jangan. Kamu akan tersesat. Kalau semua hamba Tuhan dibaptis dengan Roh Kudus, wah, dia akan tidak pernah berhenti, bergerak terus. Dan kalau dibaptis dengan api, maka dia akan berkobar-kobar. Wah, manasin kuping banyak orang. Nah, permasalahannya apakah Saifuddin Ibrahim sudah dibaptis dengan api? Kenapa Saifuddin Ibrahim itu begitu? Nah, saya tidak perlu sombong. Tuhan membuat saya sedemikian rupa sehingga urat takutnya sudah putus. Urat takut saya itu sudah putus. Menakjubkan ya sahabat, si Abah Udin ini mengaku bahwa dia itu hanya seorang anjing mati di hadapan manusia. Ini ya orang yang hina, orang terhinakan. Dan sahabat ikhwan fillah, sudah kita dengar ya bersama bahwa si Abah Udin ini mengatakan bahwa agama Islam, orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam itu adalah orang tersesat, orang yang sesat. Padahal kalau kita memperhatikan beberapa kali debat sesama Muslim, debat antara Muslim dengan orang Kristen, dengan para pendeta ini, belum ada kejelasan siapa Tuhannya mereka itu, siapa yang dianggap Tuhan oleh mereka itu. Mereka menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan seperti biasa, apakah Yesus Nabi Isa atau bukan? Apakah Yesus Nabi Isa? Apakah Nabi Isa itu Yesus? Ataukah berbeda antara Yesus dan Nabi Isa? Seringkali mereka itu kafirin munafikin. Ya, karena bagaimana? Si Abah Udin sendiri menyebutkan Yesus adalah Isa, tapi dalam lain kesempatan si Abah Udin menyebutkan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Ini kan membingungkan. Ini sudah jelas sekali kalau para pendeta banyak sekali orang-orangnya masuk ke dalam agama Islam jadi seorang mu'alaf. Bahkan jemaatnya sendiri beberapa waktu ke belakang ada yang menyebutkan karena mendengar perkataan si Abah Udin inilah beliau masuk dalam agama Islam. Gitu kan? Biarawati, kalau tidak salah ya, Biarawati yang memperhatikan perkataan ciutan-ciutan dari si Abah Udin ini yang menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Biarawati tersebut. Ini sudah fakta terjadi ya, banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam semenjak Abah Udin kembali melancarkan hujatan nistaan terhadap agama Islam. Karena mereka terbuka akal, pikiran, hati dan hatinya tentang kebenaran ya. Bagaimana mungkin yang notabene mereka sebutkan Kristen agama kasih, tetapi pendetanya saja ini hanya menghina, hanya bisa menghujat saja. Inilah sahabat ikhwan fillah, sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa orang-orang selain agama Islam, orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih sesat, itu lebih hina mereka daripada hewan-hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah, mereka seperti binatang-binatang, seperti hewan-hewan. Malahan mereka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Nah itu sahabat ikhwan fillah, keluh kesah ya si Abah Udin ini menyisihkan bahwa tidak ada orang Islam yang donasi. Dia mau diberi donasi oleh orang-orang Islam. Dia mengemis kepada orang-orang Islam. Katanya tidak ada orang Muslim, tidak orang Islam yang memberikan donasi kepada si Abah Udin. Lah buat apa? Ngapain donasi kepada seorang murtadin, seorang hujatin, seorang penista agama? Karena apa? Karena banyak juga dari kalangan kita, golongan Muslim yang lebih membutuhkan, lebih layak dan lebih baik kita bantu daripada memberikan donasi kepada si Abah Udin ini. Nah itu sahabat ikhwan fillah ya, kita bisa menyaksikan bagaimana dari mimik wajah si Abah Udin ini, ya adanya terlihat ada kecapeannya. Hidup Abah Udin ini mungkin terluntang lantung di negeri orang, hanya bisa mengharapkan donasi dari sesamanya. Masya Allah, inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala, inilah azab Allah Subhanahu wa taala kepada seorang murtadin, kepada seorang penghujat, penista, penghina agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya sahabat, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ingin menyesatkan kita, yang ingin memurtadkan kita, yang ingin menghujat kita untuk membenci agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.